kita luruskan bahwa ilmu kebal itu ada, mungkin itu karomah, ya kan, mungkin itu laduni yang diberikan pada orang-orang pilihan, ya kan? Dan itu atas kuasa yang di atas. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ini kita jumpa sahabat rumah Pak D. Di sini di rumah Pak D ini berisi obrolan-obrolan santuy yang akan membahas tentang fenomena-fenomena yang ada di bumi pertiwi ini, yang akan kita sajikan secara edukatif, informatif, dan menghibur. Ikuti terus, jangan lupa like dan subscribe di channel Rumah Pak D. Nah, kali ini obrolan santai kita di episode kali ini, saya ditemani dengan Ananda Dewa, yang mana pengen menanyakan sesuatu fenomena yang menurut dia awam. Jadi mengganjal ya, mengganjal, dan ini mau ditanyakan. Ikutin terus, pantengin terus, jangan skip biar tidak gagal paham. Oke. Nah, ini Pak, Gini, apa ya, ada kayak fenomena peristiwa yang mengganjal gitu, kayak ibarat orang jadi nggak bisa tidur gitu kepikiran terus. apa Gini, pernah tuh ada yang viral lah di medsos platform medsos itu. Jadi ada orang yang ngakunya kebal. Jadi dia kebal, dia itu ikut tawuran. Dan oknum ini seorang pentolan itu kayak pimpinan, dia barisan paling depan gitu, jadi kayak tameng dari teman-temannya. Ya, tahu sendiri Bapak kalau tawuran kan ya bawa senjata tajam semua ya, musuh-musuh pada ya salah gitu, lempar gitu. Nah, yang dia tanyakan si pentolan yang oknum ini, yang jadi pentolan tawuran ini, dia bercerita bahwa dia dulunya punya ilmu, berguru, nggak tahu ke siapa, cuman dia punya ilmu kebal. Jadinya dia berani untuk sini saya pimpin aja, gimana gitu kan. Berani tampil di depan lah ya. Iya, paling tampil depan. Jadi kayak ibarat tameng gitu ya. Nah, terus menang tawuran, menang gitu-gitulah kan. Biasa sekarang pelajar sekarang kan. Dia tanyakan, enggak, apa ya benar kebal? Maksudnya kalau Dewa ngelihat, kalau Dewa mendengarkan saksi-saksi banyak itu, iya dia kebal, dia tahan bacotan gitu. Tapi apakah itu benar bisa dipelajari? Menarik. Kalau iya kan mau belajar nih. Iya. Lawan kejahatan, bukan yang lain. Ya. Jadi gini, bahas satu-satu. Ilmu kebal itu ada atau tidak? Ya kan? Papa jawab ada. Oke, Papa jawab ada. Tapi kebal yang seperti apa? Kan gitu loh. Yang artinya ilmu kebal yang bisa diberikan pada setiap orang, omong kosong. Maksudnya kayak dia berguru gitu-gitu ya, dia berguru, 10 orang berguru semua punya kekebalan, bohong. Kok bisa? Ya, manusia itu kan tidak lepas daripada aturan atau tangan yang di atas. Yes. Ya kan? Mati, rezeki, jodoh dan lain sebagainya itu tangan yang di atas. Lah kalau orang itu sudah menganggap dia kebal,
dia tidak mempan senjata apapun, nggak berlaku dong hukum yang di atas. Oh ya, kan menyalahi Tuhan. Ya artinya kan tidak ada seseorang pun yang bisa melukai ataupun bahkan membunuh. Melukai aja tidak bisa, kan begitu. Nah terus ada itu bagaimana Pak? Kalau nah itu ada kok nyatanya cerita. Oke, tak iya kan? Ada karena adanya manpower. Apa itu? Nah, jadi gini. Belum pernah dengar. Nah, setiap manusia itu punya manpower yang berbeda. Ya kan? Setiap manusia itu punya manpower yang berbeda. Ada manpower yang dia pada saat panik muncul. Ada manpower yang dia pada saat dia punya keberanian yang tinggi muncul. Kan gitu loh. Jadi macam-macam setiap manusia. Jadi manpower itu datangnya tiba-tiba. Manpower itu datangnya atas kuasa yang di atas. Jadi contoh, ada satu kejadian, bahkan ini sering, sahabat-sahabat rumah Pak D juga sering mengalami, saya rasa. Jadi gini lah, ada seseorang diuber dengan orang banyak, diuber dengan warga banyak. Diuber tuh dikejar. Ya, dikejar. Tiba-tiba ada tembok yang tinggi, dia bisa melompat. Secara logika nggak akan mungkin, ya kan? Orang melompat itu butuh suatu latihan yang luar biasa, dia harus lompat tinggi dan lain sebagainya. Ini bahkan lebih dari itu ternyata dia bisa melompat. Nah, ini yang dinamakan manpower. Nah, itu kan munculnya tiba-tiba. Suatu saat besok dia datang lagi, loh, kok aku bisa yang melompat di sini? Lucu, kan gitu kan? Kemarin gimana ceritanya? Ada juga manpower yang tiba-tiba dia punya kekuatan yang super power, lemari yang gitu besar, gede, ketika dia mau roboh tiba-tiba dia bisa nahan. Itu juga bisa disebut sulap atau enggak? Bukan. Oh beda. Itu manpower yang memang muncul dalam diri manusia itu sendiri. Kejadian pada saat gempa dulu ya, pernah kita di gempa di Jogja, ini ada satu cerita Bapak juga. Gempa di Jogja, banyak rumah yang roboh. Iya benar. Secara logika orang tidak akan kuat menahan gunungan rumah. Iya. Nah, tiba-tiba begitu roboh dan di situ ada anak kecil, dia kuat nahan itu. Itu manpower. Ya kan? Allah sudah berkehendak, artinya untuk menyelamatkan si anak kecil dan dia. Nah, ketika dia sadar, dia, kok kemarin aku kuat nahan ini. Nggak akan mungkin dia ngangkat 100 kilo pun belum tentu kuat. Apalagi belum tentu kuat, padahal itu jatuh dari atas sampai bawah. Nah, inilah manpower. Jadi terus korelasinya dengan kekebalan itu tadi apa? Ya, itu bisa manpower, itu bisa sugesti, itu juga bisa kepercayaan diri. Nah, ada satu contoh begini lah. Kita bicara dulu tentang sugesti ya. Sugesti apa? Hipnotis? Bukan. Terus apa itu? Sugesti itu satu keyakinan yang membuat segala sesuatunya menjadi benar. Maksudnya segala sesuatu jadi benar, yang salah jadi benar juga dong? Bukan begitu. Jadi kan manusia kadang-kadang punya suatu kekhawatiran dan tiba-tiba dia punya satu sugesti yang akhirnya dari sugesti itu dia muncul menjadi suatu benar. Contoh begini, Dewa pernah dengar cerita Ponari? Oh Ponari, ya batu Ponari. Nah, yang bisa sembuh, apa, batu dikasih celup air, celup sembuh. Padahal di sini yang namanya maut, kesembuhan itu kan hak prerogatif. Tapi itu nggak satu dua orang loh. Betul. Jadi yang bisa menyembuhkan, bisa ini kan sebetulnya hak Allah, hak yang di atas. Kan begitu loh. Nah, betul itu sampai beribu-ribu orang, bahkan puluhan ribu, ya kan? Kenapa? Karena adanya sugesti daripada si pasien itu sendiri. Ponari mengakui, saya tidak pernah belajar alternatif, tidak pernah belajar ngobatin. Dia hanya menemukan batu yang konon ceritanya ampuh. Iya, batu yang bisa mengobati apapun lah. Nah, adanya sugesti itu orang berbondong-bondong lah ke sana. Kan begitu. Berbondong-bondong lah ke sana. Ketika dikasih air minum karena sugestinya kuat, sembuh dan sembuh.
Tapi tidak sedikit juga sebetulnya kan kita lihat cerita kan hanya cerita dari media, tapi tidak lihat kita tahu tidak sedikit juga yang orang tidak merasakan satu perubahan atau tidak merasakan satu kesembuhan. Artinya apa? Ketika dia tidak sembuh ya dia tidak punya sugesti itu tadi. Kan gitu loh. Makanya sugesti itu kan muncul dari satu keyakinan diri kita sendiri. Terus kalau kembali lagi ke cerita Dewa tadi bahwa ini dan itu menjadi viral, kembali lagi media orang Indonesia, ya kan, orang Indonesia dengan keunikannya yang dia selalu mendramatisir situasi gitu loh. Dia belajar ke A, B, C, dapat Betul, berarti satu, jadi akan jadi satu clickbait sendiri bahwa ini sesuatu yang wow. Dan disinilah Rumah Pak D punya tujuan untuk meluruskan paradigma yang tidak benar. Kita bukan bermaksud untuk menggurui, kita tidak bermaksud untuk memprovokasi atau bahkan kita mengintimidasi, cuman kita akan menjelaskan secara ilmiah sebatas yang kami tahu. Gitu. Jadi apa ya, kembali lagi ketika media menyampaikan ini itu besar lah dia viral. Iya. Nah kalau itu seluruh teman-temannya ada 30 belajar itu menjadi kebal semua, kita nggak butuh aparat. Oh iya, tinggal belajar aja ke. Nah, kita nggak butuh aparat, mereka aja yang suruh perang, ya kan, melawan apalah Rabit apalah kan gitu loh. Nah kita nggak butuh itu. Nah makanya di sini kan kembali lagi sebetulnya manusia tidak boleh takabur bahwa segala sesuatunya itu kita bisa menjustis atau memberikan sesuatu yang di luar kuasa Allah, di luar kuasa Tuhan. Cuman semuanya diberikan jalan, diberikan suatu proses, diberikan suatu mekanisme bahwa kalau kamu pengen menggali potensi dalam dirimu sendiri, belajar, ada satu proses, kan begitu. Makanya muncul ada perguruan tenaga dalam, perguruan silat, ya muncullah di situ untuk melakukan satu proses pembelajaran bahwa dia dipukul tidak sakit, itu belajar, itu latihan. Jadi setiap orang itu ada manpowernya. Ada, setiap orang ada tanpa terkecuali. Mungkin ini yang pernah Dewa lakukan. Ketika Dewa naik motor jatuh dan kakinya patah, saat itu merasakan sakit enggak? Enggak sih. Nah, itu manpower. Nah, begitu sadar kita melihat darah, baru kita pingsan. Nah, itu manpower. Oh, itu Loh, manpower. kalau logika begitu ini dicocok jarum aja sakit. Kan logika gitu. Ini dicocok jarum aja sakit, kaki kita dicocok jarum sakit. Lah ini sampai patah, sampai luka dan sebagainya, sampai berdarah, kita nggak merasakan sakit. Ya, itulah manpower. Iya, baru ngeh ke pinggir lah darah baru sakit. Betul. Jadi inilah ya, makanya setiap manusia punya kapasitas atau kadar manpower yang berbeda. Itulah, jadi kita bisa milih lah. Makanya kita luruskan bahwa ilmu kebal itu ada, mungkin itu karomah, ya kan, mungkin itu laduni yang diberikan pada orang-orang pilihan, ya kan? Dan itu atas kuasa yang di atas. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh takabur, kita tidak boleh mendahului, tidak boleh sombong bahwa kita bisa menciptakan kekebalan pada diri manusia, karena solid is solid, benda padat adalah benda padat. Itu loh, tidak ada satupun daging yang bisa melawan benda padat lainnya tanpa meninggalkan jejak. Itu saja. Jadi kayak sulap-sulap itu beda cerita lagi ya. Beda. Itu memang ada tekniknya. Ada teknik, ada trik. Ya nanti next kita bahas bagaimana kita punya trik untuk kebal benturan, bagaimana kita punya teknik untuk kebal gesekan dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Jadi sampai di sini paham ya? Paham. Oke, jadi pesan moralnya adalah kita jangan terlalu membesar-besarkan dengan cerita orang lain. Sekarang kalau Dewa mendengar cerita seperti itu, pertanyaannya, Dewa melihat sendiri enggak? Enggak sih, cuman kan saksinya banyak. Tuh, itulah. Makanya kalau dibilang dari Ponari dulu, saksinya banyak, puluhan ribu. Sekarang mana dia? Nah, kenapa? Sugestinya orang sudah mulai hilang. Kan begitu loh. Artinya ya sudah, nggak ada lagi.
kan gitu. Itu semua atas campur tangan yang di atas. Kembali lagi, semua atas campur tangan. Kita ini manusia dengan kekomplekkannya, dengan kekomplitannya, manusia dengan berbagai macam elemen yang tidak bisa kita kemas dari diri kita sendiri sehingga muncul satu bahan bahwa kita super power. Tidak bisa. Dan itu harus melalui satu proses dan atas izinnya di atas. Makanya yang namanya budaya, agama, dan metafisika tidak bisa dicampur adukan. Masing-masing akan berjalan dengan sendirinya. Budaya, debus ada. Nah, kayak debus-debus gitu. Iya, budaya debus ada. Terus kita campurkan dengan metafisika bahwa ini trik, nggak bisa. Ini budaya, iya kan gitu loh. Terus kita bilang di agama manapun ada mengajarkan untuk perlindungan diri, ada. Iya kan? Apakah ini harus kita gabungkan dengan metafisika bahwa ini harus ilmiah? Nggak bisa. Masing-masing punya satu koridor atau jalan sendiri. Yang gitu, yang masing-masing punya hal yang harus kita hormati itu. Jangan sampai kita mendiskreditkan satu dengan yang lainnya. Kita idealis dengan metafisika, kita idealis dengan ilmiah, logika dan lain sebagainya. Tidak bisa. Jadi tetap harus kita hormati. Makanya seperti itu kita terus menyalahkan si oknum pemberi jimat tadi. Bukan. Karena ada satu sugesti orang yang minta, kebetulan ketika diberikan sesuatu kejadiannya seperti itu, viral. Sudah. Yang membuat viral siapa? Media. Iya benar. Gitu loh. Jadi tetap harus berpikir cerdas ya. Berpikir cerdas, jangan sampai kita menjadi awam dan salah membuat satu opini yang berbeda. Karena di rumah Pak D ini kembali lagi, sekali lagi kita tetap memberikan satu edukasi yang menurut orang-orang di luar sana seperti ini, menurut rumah Pak D belum tentu seperti ini. Dan ini hanya sebatas yang kita tahu. Oke, cukup sampai di sini obrolan santuy kita. Saya bersama Ananda Dewa. Sekali lagi tetap pantengin, tetap ikutin channel Rumah Pak D bersama saya Pak D Yuda. Saya Pak D Yuda. Kembali lagi besok dan selanjutnya pada episode-episode selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang menarik lainnya dengan cara kita. Tetap sehat, tetap waras, dan salam cerdas.